Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Eno Setiawan, NIM A11 2021 13243, ingin mepresentasikan proyek tugas akhir data mining. Langsung kita mulai saja. Ini data saya tentang prediksi harga mobil. Ini ada kolom tahun, ini harga jual, tapi ini masih mentah, dan ini harga harga kayak baru gitu, tapi masih mentah. Nah ini yang realnya. Lalu ini ada PMS driven itu kilometer yang sudah ditempuhi mobil itu, lalu ini bahan bakar, lalu ini penjualnya apa, lalu ini transmisinya, lalu ini ownernya. Langsung kita mulai saja ke Kris DM. Jadi tahap pertama di Kris DM itu ada business business understanding. Itu problemnya itu ingin memprediksi harga mobil dari data yang kita input. Lalu objektifnya itu berarti menemukan pola harga mobil sesuai dengan data yang kita input. Lalu lanjut ke data understanding, tahap selanjutnya. Di data understanding itu berarti pengenalan data. Jadi saya ini ke codingannya. Jadi ini ada import pandas, seaborn. Pandas itu buat ngambil dataset, seaborn buat ngambilin grafik visualisasi data, dan ini plot grafik. Lalu ini ambil datanya, data dari data card tadi, lalu karena yang selling price raw dan present price raw tidak mau digunakan, maka di drop dan eh, dikeluarkan data yang bersih di data karil ini. Ini munculnya seperti ini. Jadi eh, selling price raw dan present price raw-nya hilang. Lalu ini ditampilin head-nya, ini core-nya, dan gak ada selling price raw sama present price raw-nya. Lalu ini untuk ngitung berapa yang datanya yang nol gitu. Ini nol, tidak ada yang nolnya itu. Lalu ini shape-nya ada 301 baris dan 9 kolom. Lalu ini di describe, ini ada count itu jumlah baris, min itu rata-rata, STD itu standard deviation, min itu terkecilnya, lalu ini persenannya, lalu ini max-nya yang terbesar. Lalu ini SNS sitemap ini untuk membuat grafik panas gitu. Jadi untuk membuat grafik yang ini kan parameternya data is null, berarti data yang nol ada enggak? Ini kan berarti false semua, merah. Berarti enggak ada. Kalau true kan enggak, merah semua. Ini juga sama. Lalu ini sudah masuk data preparation. Data preparationnya ini di print dulu atribut-atributnya. Ini ada name, year, dan lain-lain. Lalu ini untuk menghitung kartemnya ada berapa. Ini ada CD, Corolla, Verna, Fortuner, Brio, dan lain-lain. Lalu ini untuk ngeprint juga bahan bakar, terus penjual dan transmisinya ada berapa semua. Lalu ini jika ini kan file tipenya kan bahan bakarnya kan ada petrol, diesel, CNG. Ini jika petrol atau bensin itu 0, kalau diesel 1, kalau CNG 2. CNG itu kayak gas gitu.
Terus seller ini dealer ini juga 0, individual 1. Ini lalu data transmission ini jika manual 0, otomatis 1. Habis itu yang semua ini dijadikan INT. Lalu ini untuk membuat grafik pair plotnya untuk mengerti perbandingannya. Ini. Lalu buat variabel Y untuk menampung data selling price real tadi, yang harga jualnya tadi. Lalu yang di X itu untuk ambil selling price realnya dan karnennya. Lalu ini memunculkan infonya ke INT semua, ini sudah bisa diproses. Lalu ini masuk modeling. Untuk modeling ini pertama kan berarti di import trend test split eh, untuk membedakan data training dan data test. Ini di print X train shape-nya, X test shape-nya, Y train shape-nya, dan Y test shape-nya. Ini ada 240 kolom X train-nya dan Y train-nya, lalu X test dan Y test-nya 61 kolom. Baris ya, baris. Kalau 7 itu kolom. Lalu saya menggunakan algoritma data mining decision tree. Ini import decision tree regressor. Ini dipanggil, lalu ini X train-nya yang tadi dan Y train-nya yang tadi kita masukin ke algoritma ini. Lalu diprediksi ini, predik X test, prediksi dengan variabel Y thread, dan data modeling sampai itu. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi memunculkan MSE atau mean square error dan MAE, mean absolute error. Ini dari matriksnya, keluarkan di print. Lalu selanjutnya ini di import modelnya ini, kita pakai pickle, lalu di open ini var price PKL, lalu di close. Oke, selanjutnya kita masuk ke code GUI saya, Python. Jadi pertama itu kita bahas Python-nya terlebih dahulu, nanti deployment-nya saya habis membahas ini. Berarti pertama ini import numpy, ini pickle untuk mengambil tadi eh, datanya model tadi. Numpy itu buat array, pandas itu buat ngambil dataset, streamlit untuk menampilkan GUI, lokal ini untuk mengubah format currency uang gitu. Lalu ini diambil yang tadi modelnya, di load. Lalu ini yang lokal ini nih, untuk format uang ini rupiah, jadinya IT underscore IT. Ini kita lewati dulu fungsinya para price predictor, kita ke main terlebih dahulu. Ini berarti nampilin title-nya, dan ini semacam kayak box to HTML di print di sini. Lalu ini buat input year, buat input present price, buat input KMS driven. Ini buat select box itu kayak drop down. Ini pilihannya, jika petrol 0, diesel 1, dan gitu. Lalu ini buat drop down lagi. Ini jika dealer makan 0, jika satunya apa, individual itu 1. Lalu ini transmission manual sama automatic. Lalu ini owner tak batasi
1 sampai 5 supaya nggak banyak banget. Lalu ini buat variable result 0 buat menampung nanti function CarPrice predictor. Jika buttonnya itu diklik, maka fungsinya ini dipanggil, masukin ke resultnya. Fungsinya itu berarti argumennya ini dari inputan yang tadi kita masukin, masuk ke sini, ini diprediksi, ini di print, maka di return. Lalu ini di format, eh, harganya itu di format ke rupiah, maka ini di float terlebih dahulu. Resultnya tadi di float, lalu di print pakai sukses ini. Price prediction format dari ini. Format result itu berarti yang rupiah. Oke, kita coba lokasinya, ininya. Jadi ini sudah termasuk tahap deployment Kris TM. Ini aplikasi saya. Misalnya kita masukin inputannya. Ini sudah kita masukkan inputannya. Kita predik. Ini akan muncul price prediction-nya menggunakan algoritma decision tree. Mungkin sekali lagi kita coba. Hanya kita 2013. Ini akan keluar lagi. Step test in. Oke, cukup di situ saja penjelasan dari saya tentang eh, metode CRISTM pada aplikasi saya. Jadi terima kasih telah menonton video saya.